Halo kaum rubah, selamat datang di channel Up Movie. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Tentu saja mager, bukan? Film yang akan kita bahas berjudul Don't Drink yang dirilis pada tahun 2017. Film ini bercerita tentang sekelompok orang sedang ingin pergi ke suatu tempat. Mereka memutuskan untuk mencari jalan alternatif yang lebih cepat. Namun mereka tidak mengetahui hal apa yang akan mereka hadapi. Tanpa berlama-lama, langsung saja siapkan sebatang rokok surya, kacang lupa kulit, dan kopi hitam nggak pakai gula. Dan ini adalah alur ceritanya. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah mobil yang bersihkan 6 remaja yang menuju ke suatu tempat. Di perjalanan, mobil mereka mengalami pecah ban yang membuat mobil mereka oleng. Kejadian itu membuat salah satu wanita mengalami benturan di kepalanya yang bernama Jody. Dan teman-temannya ada Sarah, Karen, Bagrek, Todd, dan Eric. Mereka semua ingin pergi ke ulang tahun adiknya Jody yang terdapat di sebuah kota terpencil dan jauh. Mereka mempersingkat perjalanan dengan mencari jalan alternatif yang disarankan oleh Mbah Google. Saking lancarnya, dalam 1 bulan jalur ini jarang dilewati oleh mobil dan bisa dihitung pakai jari. Pada awalnya semua berjalan baik-baik saja dan tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Todd sebagai pemilik mobil berencana untuk mengganti ban mobil tersebut dengan ban cadangannya. Apalagi mereka memiliki 3 orang pria yang tentu saja ini bukanlah hal yang sulit. Dalam keadaan seperti ini, Sarah masih sempat-sempatnya berselfie untuk membuat status di sosmednya. Say pit stop. Pit stop. Pit stop. Namun, karena lokasi yang begitu terpencil, membuat jangkauan sinyal di tempat itu menjadi sangat sulit. Karena penasaran, Karen berjalan ke arah berlawanan dan barulah Karen mendapatkan sinyal. Beberapa menit kemudian, cuaca yang begitu terik dan menyengat membuat Jody dan Karen berteduh di balik mobil. Begitu juga dengan Eric yang ingin membuang hadas kecil dan langsung pergi menuju semak-semak. Di sini, Todd sebagai pemilik mobil malah sibuk pacaran dengan Sarah dan membiarkan Bagrek yang mengganti bannya sendiri. Tidak lama dari itu, Sarah menyusul Jody dan Karen untuk berteduh di balik mobil. Bagrek yang sebentar lagi berhasil mengganti ban mobil, dirumitkan dengan posisi jalan yang sedikit menurun dan membuat ban mobil yang menggelinding. Saat ingin mengejar ban, Bagrek secara tidak sengaja melihat sebuah peluru yang berada di tengah jalan. Di sisi lain, teman-temannya malah asik ngobrol dan si Eric sudah kelar dengan urusannya. Don't feel bad. The average time to change a tire is like Di tengah perbincangan, Todd melihat ban mobilnya yang bergelinding. Dia berinisiatif untuk mengejarnya. Di saat yang bersamaan, Sarah berniat untuk melihat kondisi ban yang sudah diganti oleh Bagrek. Tapi ia langsung terkejut saat melihat Bagrek sudah tewas secara mengenaskan. Saking terkejutnya, Sarah yang melihat hal itu cuma terdiam tanpa berkata sedikit pun. Todd yang mengambil ban masih belum sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan sedang mengintai mereka. Sialnya, dalam waktu yang begitu singkat, Sarah harus terkena sebuah tembakan yang entah dari mana asalnya. Karen dan Jody juga masih belum sadar bahwa mereka sedang diintai. Dan benar saja, bola mata Sarah sudah tertembus sebuah peluru. Dan pada saat itu juga, ia harus terkena tembakan untuk yang kedua kalinya. Karen melihat situasi di sekitarnya dan ia tidak melihat ada orang di sana. Tanpa pikir panjang, ia langsung berteriak dan menyuruh teman-temannya untuk berlindung di balik mobil. Todd yang masih tidak menyangka dan masih tidak percaya, harus terkena tembakan di bahu kirinya. Sedangkan Eric yang tidak sempat mendekati mobil, mau tidak mau harus berlindung di sebuah batang pohon. Mereka pun terus ditembaki tanpa henti dan hanya bisa mengandalkan mobil dan batang pohon sebagai tempat berlindung.
Tidak ada satupun di antara mereka yang menyangka bahwa momen pecah ban ini bakal berubah menjadi malapetaka. Dan sudah jelas ban mobil yang pecah disebabkan oleh perangkap yang dipasang oleh si penembak. 1 jam kemudian, mereka mulai kebingungan dalam keadaan terjebak seperti ini. Karen yang merupakan anak dari keluarga militer pun berasumsi bahwa si penembak itu menggunakan peredam sehingga tembakannya tidak menimbulkan suara. Ditambah lagi peluru yang tidak bisa menembus mobil menandakan bahwa posisi manusia misterius itu yang bisa kita panggil si anjing cukup jauh dari posisi mereka. Todd yang mengalami luka tembakan di bahunya membuatnya lemas dan tidak bisa bergerak banyak. Terlebih lagi, Eric yang hanya bisa diam di balik batang pohon dan berharap pada sebuah keajaiban. Setelah dipikir-pikir, ban mobil yang diganti oleh Bagrick sebenarnya sudah terpasang dan tinggal dikencengin aja. Tapi mobil itu masih masuk gigi dan harus mencari rencana yang lain agar lolos dari sana hidup-hidup. Dalam keadaan seperti itu, Karen berkata bahwa di arah berlawanan ia masih mendapatkan sinyal di handphonenya. Dengan tergesa-gesa, Todd mencoba untuk mencari sinyal dan langsung diberikan sebuah tongsis oleh Jody dari kantongnya. Sebelum itu, Karen langsung menelpon polisi apabila ada sinyal. Tanpa ragu-ragu, Todd langsung mengarahkan HP itu untuk mendapatkan sinyal. Sialnya belum sempat terhubung, handphone itu malah ditembak oleh si anjing. Setelah rencana sebelumnya gagal, Todd berencana untuk membuat gigi mobil menjadi netral agar mereka dapat mendorong mundur mobilnya ke posisi yang mereka inginkan. Mereka mengatur formasi yang dimana Jody standby di posisi depan untuk merekam sumber tembakan, sedangkan Karen berada di bodi belakang sambil memegang jaketnya seolah-olah itu manusia. Sedangkan Todd berusaha untuk masuk ke dalam mobil dan membuat gigi mobil berada di posisi netral. Ternyata rencana itu berhasil. Todd langsung masuk ke dalam mobil sambil mencoba untuk memasukkan kunci. Tapi karena ditembak terus-menerus, ia menghindar terlebih dahulu dan tidak sempat menetralkan giginya. Kabar baiknya, Jody berhasil merekam si anjing itu dan terlihat bahwa posisinya berada di atas pohon. Sekedar info, maksud dari sniper ini juga nggak jelas mau ngapain, entah untuk mencari kesenangan sesaat atau emang punya penyakit yang mengganggu otaknya. Tapi yang jelas, ia berada di pohon itu tentu sudah dalam waktu yang lama. Singkat cerita, Todd yang masih belum menetralkan gigi mobilnya mencoba untuk mencari sesuatu untuk melindungi dirinya. Kebetulan, ia melihat kotak perkakas miliknya yang ada di balik mobil. Dan di saat itu juga, Todd nekat untuk mengambil kotak itu. Todd yang berhasil mendapatkan kotak perkakas langsung menjadikan tutup besi itu untuk melindungi tangannya. Di sisi lain, Eric hanya bisa pasrah dan tidak mengetahui rencana teman-temannya. Setelah itu, Todd yang sudah memasang pelindung di tangannya langsung menyuruh Karen dan Jody mengambil posisi. Dalam waktu yang begitu singkat, Todd langsung masuk ke dalam mobil dan berhasil menetralkan gigi mobilnya. Namun, ia harus terkena sebuah tembakan di tangannya. Dan seketika itu juga, mobilnya bergerak turun ke bawah. Karen dan Jody mau nggak mau berusaha sebisa mungkin untuk menahan mobil itu. Saking sulitnya menahan mobil, genggaman Jody pun terlepas dan membuat dirinya terpental sampai tertinggal dari mobil itu. Tak kehabisan akal, si anjing itu menembak ban mobil yang membuat mobil itu berhenti. Dan di saat itu juga, Karen sadar bahwa si anjing sedang mengisi ulang pelurunya. Dan itu adalah waktu yang tepat bagi Jody dan Eric untuk bergerak bersamaan. Namun sial bagi Eric, ia malah ditembak terlebih dahulu daripada Jody. Alhasil, Eric nggak bisa kemana-mana lagi dengan kondisi kaki yang sudah tertembak. Dengan kondisi seperti itu, harusnya Eric bisa ditembak hingga tewas. Tapi si penembak sengaja membiarkan Eric tersiksa sampai kehabisan darah. 1 jam kemudian, Todd melihat sebuah botol air yang masih tersisa di dalam jok mobil. Dalam keadaan sulit seperti ini, sebisa mungkin mereka berbagi walaupun semuanya sama-sama haus.
Eric yang baru saja ingin meminum seteguk air, tangannya langsung ditembak dan menderita lebih parah lagi. Si anjing dia malah santai makan. Karena nggak bisa kemana-mana lagi, Jody yang ingin membuang hadas kecil, mau nggak mau ia harus membuang di tempat, karena mereka semua nggak bisa kemana-mana lagi. Lalu Todd melihat jasad pacar yang sedang dimakan oleh burung gagak. Dengan santainya, ia nekat berjalan menghampiri Sarah yang sudah tewas di tengah jalan. Tapi herannya, si anjing itu tidak langsung menembak Todd yang terlihat. Malahan, Todd masih sempat mencium pacarnya dan menggenggam tangan Sarah. Di sisi lain, Eric yang sudah sekarat melihat seekor serigala menghampiri dirinya. Eric pun hanya bisa pasrah kalau serigala itu akan menyantap dirinya hidup-hidup. Sedangkan Todd yang menantang penembak itu secara tidak sengaja melihat sebuah mobil yang melintas dari kejauhan. Tentu ini merupakan kejadian langka dengan peluang yang begitu kecil. Tapi sialnya saat itu juga Todd mulai ditembaki dan membuat serigala itu tidak jadi memakan Eric. What is it? It's a go. Shit. Todd pun harus tewas di samping pacarnya. Saat ini hanya tersisa Karen dan Jody yang masih selamat. Di saat itu juga, si pengemudi mobil melihat Karen dan Jody yang melambaikan tangan. Namun sialnya, tangan wanita itu harus tertembak dan tepat mengenai jarinya. Akibatnya, darah terus muncrat kemana-mana dan mengenai seluruh isi mobil. Keadaan pun semakin memburuk ketika setir mobil tidak terkendali lagi dan... Wanita yang membawa mobil itu pun mulai tersadar, walaupun dengan luka yang cukup parah. Namun, tidak lama dari itu, ia harus terkena beberapa tembakan dari si anjing. Begitu juga dengan suaminya, yang mencoba untuk menyelamatkan anaknya yang terlempar dari mobil. Ia terus diteriaki oleh Karen dan Jody untuk tetap berlindung di balik mobil. Setelah itu, Karen menyuruh laki-laki itu untuk menelpon polisi. Dan kebetulan, keberadaan laki-laki itu sudah berada di posisi yang mendapatkan jangkauan sinyal. Si anjing yang tidak melihat keberadaan laki-laki itu mulai menembaki tangki bensin hingga bocor dan... Laki-laki itu pun harus tewas dengan seluruh tubuh yang terbakar. Sedangkan di seberang jalan anak dari laki-laki itu masih tersadar dengan penuh luka. Baru saja ia terbangun, si anjing malah langsung menembak kepala anak itu hingga tewas. Dalam keadaan tertekan, Karen dan Jody harus menyaksikan kematian demi kematian yang brutal. Mereka pun bingung bagaimana caranya agar terhindar dari si anjing. Sampai pada akhirnya, Karen memiliki sebuah ide yang dimana mereka berdua harus beraksi saat malam tiba. Karen mengatakan bahwa pandangan si penembak akan menjadi lebih sulit ketika terdapat asap di malam hari. Saat malam tiba, Karen yang sudah siap dengan sebuah cutter berencana untuk merobek beberapa jok di dalam mobil. Di sisi lain, Jody mengambil satu buah botol oli, satu buah tas berisi baju, dan kotak minum yang ia temukan di bagasi belakang. Beruntungnya, di dalam kotak itu masih terdapat 2 minuman dan langsung diminum oleh mereka. Selanjutnya, Jody mengambil kaos demi kaos yang ada di dalam tas. Ia gunakan sebagai masker darurat. Karena sudah kebingungan, Jody langsung menuangkan satu botol oli ke dalam jok mobil. Dan Karen membakar koran dengan sebuah korek api, yang pada akhirnya mobil itu pun mulai terbakar dan menimbulkan asap. Namun asap itu masih belum cukup untuk memberikan kesempatan mereka untuk kabur. Dari timbulnya asap-asap itu, si anjing mulai kesal karena jarak pandang dari snipernya makin tidak terlihat jelas dan mulai menembak dengan ngasal. Pissed him off. Namun tiba-tiba Karen melihat sebuah mobil polisi yang menghampiri lokasi mereka. Hal ini menandakan bahwa panggilan dari laki-laki itu berhasil tersambung dan terlacak. Bahkan polisi itu juga membawa 2 orang sniper yang siap mengintai kehadiran si penembak. Para polisi yang baru saja datang tersadar bahwa keadaan di lokasi ini cukup buruk.
Maka dari itu, ia meminta bantuan tambahan kepada polisi negara untuk membantu. Namun, polisi itu pun terkena tembakan tepat di rahangnya. Melihat kesempatan, Karen mengajak Jody untuk berlari saat itu juga. Tapi Jody malah menolak dengan alasan masih belum berani. Mau gak mau Karen harus berlari sendirian, tapi sialnya asapnya mulai menipis dan di saat itu juga Karen pun harus tiwas. Kini polisi yang tadinya berempat malah tersisa menjadi 2 orang. Seketika itu juga Jody nekat untuk berlari menghampiri mobil polisi itu yang tidak jauh dari tempatnya. Di momen ini terjadi sebuah adu tembakan yang dimana si anjing itu jelas lebih jago daripada 2 polisi ini. Melihat polisi yang kalah, Jody yang tak punya pilihan lain pun langsung membawa mobil polisi itu. Dan ia berencana untuk menabrakkan satu-satunya pohon yang menjadi tempat berlindung bagi si penembak. Hebatnya, Jody berhasil melakukan hal tersebut dan membuat si penembak itu terjatuh dari atas pohon. Jody pun langsung terbangun dan berusaha mengambil senapan yang terjatuh. Sedangkan penembak itu terus berusaha memotong tali yang mengikat dirinya di atas pohon. Dari sini, bisa kalian lihat sendiri, sosok menembak misterius yang begitu niat melakukan pembunuhan tanpa alasan yang jelas. Keadaan yang mendesak membuat Jody ketakutan dan menjadi tergesa-gesa. Saat itu juga, ia menembak pria itu berkali-kali sampai tiwas. Masih tidak puas, Jody butuh 1 tembakan lagi untuk menembak kepala si anjing. Namun saat mengisi peluru, senjata itu malah macet secara tiba-tiba. Dan mau gak mau, Jody memukul orang itu dengan ujung senapan sampai wajahnya hancur tidak karuan. Lalu Jody melihat beberapa goresan yang ada di senapan milik si anjing. Bisa dibilang, garis ini menandai sudah berapa banyak korban yang tewas di jalan ini. Sebagai salam perpisahan, Jody ingin memukul kepala pria itu 1 kali lagi. Nah ini nih, scene yang bikin gue gedek banget. Senjatanya malah nembak lehernya dia sendiri sampai mati. Dan film pun selesai. Gimana film ini menurut kalian? Oke. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sampai bertemu di konten berikutnya.